Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nikmah. Di sini akan menjawab pertanyaan UTS untuk mata kuliah pembelajaran IPS. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar. IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang manusia dan lingkungan di sekitarnya. Mata pelajaran ini meliputi sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar karena yang pertama yaitu membantu siswa memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi di sekitar mereka. Yang kedua yaitu membantu siswa memahami lingkungan di sekitarnya dan untuk dapat menjalani kehidupan yang baik di tengah-tengah lingkungan sosial tersebut. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, IPS juga memiliki peran penting karena membantu siswa memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi di sekitar mereka. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Berikut empat komponen utama dalam IPS di tingkat MI atau SD. Yang pertama yaitu tujuan. Menjelaskan tujuan pembelajaran IPS seperti mengembangkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai sosial, kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Yang kedua yaitu materi. Menjelaskan materi yang akan dipelajari siswa seperti geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Menjelaskan strategi pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa memahami materi pelajaran IPS seperti diskusi kelompok, presentasi, dan penugasan. Dan yang terakhir yaitu keempat, evaluasi. Menjelaskan cara mengevaluasi kemajuan siswa dalam memahami materi pelajaran IPS. Soal yang ketiga yaitu mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI atau SD? Jawabannya yaitu pembelajaran IPS memiliki peran penting dalam mengajarkan siswa tentang budaya dan keanekaragaman sosial. Melalui pembelajaran IPS, siswa dapat memahami dan menghargai keberagaman budaya yang ada di masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pembelajaran IPS juga membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan pemahaman terhadap diri pribadinya, memperkenalkan proses sosialisasi. Selain itu, juga dapat memberikan pengertian tentang pentingnya mempertimbangkan masa lampau dan masa kini dalam mengambil keputusan untuk masa datang, mengembangkan keterampilan menganalisis dan memecahkan masalah, serta membimbing pertumbuhan dan pengembangan berpartisipasi dalam aktivitas di masyarakat. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Media sosial dan berita dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Media sosial memungkinkan individu untuk dengan cepat menyebarkan informasi dan berita yang dapat meningkatkan akses publik terhadap informasi politik. Ini memungkinkan warga negara untuk lebih terinformasi tentang isu-isu politik dan pilihan mereka. Media sosial juga dapat meningkatkan partisipasi politik dengan menyediakan platform di mana orang dapat menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu politik dan mengorganisir kampanye online. Media sosial menciptakan ruang diskusi publik di mana warga negara dapat berbagi pandangan, berdebat, dan berdiskusi tentang isu-isu politik. Ini memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan meningkatkan kesadaran politik di masyarakat. Pertanyaan yang kelima yaitu praktekkan
dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pintar. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk semua Bu. Oke, masuk semua ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita bikin terlebih dahulu. Ada yang sudah tahu tepuk semangat? Belum. Tepuk semangat itu, tepuk semangat. Semangat. Gitu ya anak-anak. Iya Bu. Ayo kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Pinter. Baik, pembelajaran pagi ini yaitu tentang jenis-jenis lingkungan. Apa itu lingkungan? Ada yang sudah tahu lingkungan itu apa? Belum. Lingkungan itu adalah kawasan yang terdiri dari berbagai sumber daya alam, air, tanah, udara, dan lain-lain, dan menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jenis-jenis lingkungan itu ada dua, lingkungan alami dan lingkungan buatan. Di sini ada yang tahu pengertian dari lingkungan alami? Belum tahu Bu. Belum tahu. Oke, Ibu jelaskan ya. Lingkungan alami adalah lingkungan yang dibentuk oleh alam secara alami dan tidak ada campur tangan manusia. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat dengan campur tangan manusia untuk keperluan manusia. Contoh dari lingkungan alami, ada yang tahu? Betul. Ada yang tahu lagi? Kali Bu, kali. Tidak. Kali Oh, itu apa? itu Sungai Bu, Nah, sungai. betul. Terus itu contoh dari lingkungan buatan. Wah Bu. Betul. Ada yang tahu lagi? Apa ya Bu ya? Sawah. Di sini Ibu akan membagi dua kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, Bu. Oke, udah dibentuk jadi dua kelompok ya. Kelompok pertama Ibu beri soal tentang apa manfaat dari hutan. Kalau kelompok kedua, apa manfaat dari sawah. Udah selesai ya menjawab pertanyaannya. Ya Bu. Yang sudah maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Dimulai dari kelompok berapa dulu? Satu. Silakan. Saya adalah Anda Chania dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Manfaat hutan yang pertama penghasil oksigen, yang kedua sumber tanaman obat-obatan, yang ketiga sebagai tempat binatang hidup. Pinter, kasih tepuk tangan Mbak Dila. Ayo selanjutnya kelompok yang pertama. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya. Kelompok saya berdiskusi mengenai manfaat dari sawah. Manfaatnya yaitu yang pertama sebagai penghasil pangan, yang kedua sebagai tempat kerja bagi petani, dan yang ketiga sebagai tempat bermain layang-layang. Betul, tepuk tangan buat Manisa. Kasih Bu. Baik, udah pinter semua ya anak-anak Ibu. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
strateginya kooperatif, metodenya diskusi kelompok, dan tekniknya adalah mendapatkan umpan balik. Untuk pendekatan memecahkan masalah di sini, karena pada pembelajaran tadi saya memberikan sebuah soal kepada siswa dan saya meminta siswa untuk menjawab dan menganalisa tugas yang telah saya berikan. Strategi yang saya gunakan yaitu strategi kooperatif, di mana pada pendekatan ini untuk pengambilan keputusan menjawab pertanyaan perlu bekerja sama dengan anggota kelompok dan komunikasi terbuka supaya cepat dan tepat dalam menjawab soal. Metode yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja sama antar temannya dalam menyelesaikan. Metode yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok dengan tujuan yaitu agar siswa dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti tadi saya menyuruh siswa untuk membentuk kelompok dalam menjawab sebuah pertanyaan. Teknik yang saya gunakan yaitu mendapatkan umpan balik, di mana saya sering bertanya terkait materi yang sedang dipelajari dan melibatkan siswa dalam pendalaman sebuah pembelajaran. Dari situ timbul respek dan timbal balik sebuah jawaban dari siswa yang diketahuinya terkait materi. Dengan begitu pembelajaran menjadi aktif. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.